Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgah tuan ke Bukit Tinggi. Assalamualaikum untuk semua, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan metode belajar berdiferensiasi dengan materi bangun ruang untuk kelas 9 dengan tujuan untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izati, SPD MSI. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama ada Perkenalkan, saya Anastasia Teresa Manulang. Perkenalkan, saya Eva Kania. Perkenalkan saya Tia Renisha Fitri. Perkenalkan, saya Muhammad Sadam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Gimana nih kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Masih semangat gak untuk belajar walaupun siang-siang begini pasti merasa ngantuk, panas, lapar. Gimana anak ibu? Siap tidak untuk belajar? Siap, Bu. Baik. Sebelum kita belajar, ibu mau lihat dulu nih kondisi kelasnya. Itu ada sampah itu. Itu sampah siapa? Tolong dibuang ya. Ya, Bu. Oke, kasih Ariana. Baik. Kira-kira dari anak-anak ibu semua ada yang tidak masuk? Tidak, Bu, hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ketua kelas Bayu tolong pimpin kita dalam doa. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa sesuai kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga anak-anak ibu. Baik anak-anak ibu semuanya, siang hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Dan tujuan pembelajarannya, ibu harap pertama, anak-anak murid semua dapat mengerti apa itu bangun ruang. Yang kedua, ibu berharap anak-anak murid semua dapat mengetahui ciri-ciri dan karakteristik dari setiap bangun ruang. Dan yang ketiga, ibu berharap anak-anak murid semuanya dapat mengetahui rumus volume dari setiap bangun ruang. Dan yang terakhir, anak-anak murid semua, ibu berharap kalian dapat mengetahui contoh bangun ruang di sekitar kita. Baik, di sini bangun ruang. Ada yang tahu apa itu bangun ruang? Silakan Gila. Jadi bangun ruang itu adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruang di dalamnya. Baik, betul sekali. Tepuk tangan untuk Gila. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan Bayu. Bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk teman kita Bayu. Nah, jadi ya teman-teman semuanya benar ya. Tadi bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang di dalamnya dan juga dapat dihitung volumenya, yang dimana bangun ruang tersebut memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Baik, setelah mengetahui pengertian dari bangun ruang, ibu mau bertanya nih, ada yang tahu rumus dari bangun ruang? Saya Bu, Silakan perkenalan terlebih dahulu. saya Desta Gumala. Rumusnya itu luas alas dikali dengan tinggi. Baik, betul Desta. Tangan semuanya. Baik, setelah mengetahui pengertian, rumus, di sini anak-anak ibu semua ada yang bisa memberikan contoh benda bangun ruang di kehidupan sehari-hari? Aduh, Aduh, baik. Ada lagi? Ruangan ini Ruangan ini, betul. Kira-kira ruangan ini tuh berbentuk bangun ruang apa, Dila? kubus atau balok ya? Kubus. Oke, kita bisa mengetahui itu balok atau kubus dengan menghitung terlebih dahulu antara panjang dan lebarnya. Apabila panjang dan lebar memiliki ukuran yang sama, maka termasuk bangun ruang apa, Dila? Ya, baik, betul sekali. Aplaus untuk kawannya. Oke, ada lagi yang bisa memberi contoh bangun ruang di sekitar kita? Bangunan. Oh iya, iya, ya Allah. Ya Allah, it's okay, Ariana. Ada lagi? kasih tumpeng. Nasi tumpeng. Kira-kira nasi tumpeng itu bangun ruang apa, Bayu? Kerucut.
kerucut. Ya, benar sekali. Panas teman-teman. Oke, setelah kita mengetahui apa itu rumus bangun ruang, pengertian bangun ruang, dan contoh-contoh bangun ruang di sekitar kita, di sini Ibu akan melakukan tes asesmen diagnostik. Kan teman-teman semua merupakan murid SMP kelas 9. Sebelumnya pasti sudah mempelajari kan apa itu bangun ruang. Nah, di sini Ibu akan melakukan tes untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan siswa dan sepengetahuan siswa tentang bangun ruang. Baik, untuk tesnya akan Ibu kirim dalam bentuk G-form. Anak-anak semua bisa mengeluarkan handphone masing-masing. Ibu akan kirim di grup kelas. Baik, anak-anak Ibu semuanya, Ibu sudah kirim link G-formnya di grup kelas ya. Waktu pengerjaannya adalah 30 menit, dimulai dari sekarang. Usahakan mengerjakan per individu ya, jangan ada yang bekerja sama. Jangan ada yang menyontek ya. Oke, kalian semua sudah mengisi ya tes asesmen diagnosisnya. Gimana, Bu? Gimana kira-kira sulit tidak atau mudah? Sulit, Bu. Sangat sulit, Bu. Oke, di sini Ibu bisa memantau skor dari tes asesmen yang sudah murid-murid kerjakan. Baik, di sini dapat Ibu simpulkan dan Ibu bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama terdiri atas Bayu, Irma, dan Desta. Kelompok kedua terdiri atas Adel, Dila, dan Aliana. Dan kelompok ketiga adalah Leo, Puja, dan Ide. Ibu mau kalian semua untuk menyusun kelompoknya. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di belakang. Silakan. Sekarang. Ini. Oke, anak-anak Ibu semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu ada modul belajar. Ibu akan bagikan kepada anak-anak Ibu semuanya. Tolong dipelajari ya. Tolong apa tangannya di belakang. Baik, semuanya perhatikan modul ajar kita. Oke, pertama, di situ ada bangun ruang apa anak-anak Ibu? Oke, balok ya. Di sini kan sudah ada ciri-ciri dari balok. Bisa dibacakan kelompok 1 ciri-ciri dari bangun ruang balok? Mempunyai 6 sisi, mempunyai 6 rusuk, mempunyai 8 titik sudut, sisinya berbentuk persegi atau persegi panjang. Baik, terima kasih. Ibu perbaiki ya, tadi ada kesalahan sedikit. Balok mempunyai 12 buah rusuk. Oke, untuk bangun ruang yang kedua, Bubus, tolong kelompok 3 dibacakan. Ya. Mempunyai 6 sisi, mempunyai 12 rusuk, mempunyai 8 titik sudut, semua sisinya berbentuk persegi sama besar. Oke, terima kasih Puja. Baik, untuk yang gambar ketiga, prisma segitiga, bisa tolong dibacakan kelompok 2. Mempunyai 5 sisi, mempunyai 9 rusuk, mempunyai 6 titik sudut, sisi alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga, dan sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Di sini kita akan menghitung rumus dari volume setiap bangun ruang. Tadi apa rumusnya anak-anak Ibu? Luas alas kali tinggi. Oke, luas alas kali tinggi. Jadi bangun ruang itu kan ada banyak macam. Ada tabung, kerucut, balok, kubus, prisma segitiga, dan limas. Katanya luas alas kali tinggi. Berarti kita harus menghitung terlebih dahulu luas alasnya. Kira-kira nih tabung. Tabung ini memiliki alas berbentuk apa? Berarti kita perlu mencari terlebih dahulu luas dari lingkaran. Di sini
Ada yang bisa memberitahu Ibu apa rumus dari luas lingkaran? R kuadrat. Ya, benar sekali. Rumus dari luas lingkaran adalah V kali R kuadrat. Tadi kan rumus dari bangun ruang itu adalah luas alas dikali tinggi. Berarti untuk tabung kita kalikan juga dengan tinggi dari tabung. Baik, untuk balok. Ada yang tahu bangun datar apa alas dari balok? Ya, persegi panjang. Jadi luas alas berarti luas dari persegi panjang. Apa rumus luas dari persegi panjang? Panjang kali lebar. Benar sekali, panjang dikali lebar. Lalu dikali dengan tinggi balok. Dan begitu juga anak-anak Ibu untuk semua bangun ruang yang lain. Tergantung dari apa alas dari bangun ruangnya. Baik, dari modul tadi, coba murid-murid semuanya buka di halaman ketiga. Di situ ada contoh soal. Sudah dibuka semuanya? Sudah Ibu. Oke, di sini kita akan bahas sama-sama ya. Coba kamu, siapa namanya? Leo Bu. Oke, Leo, coba bacakan soalnya. Budi sedang membuat prakarya berbentuk balok yang kerangkaian terbuat dari bambu dan permukaannya dari kertas. Jika panjang 10 cm, tinggi 8 cm, dan lebar 5 cm, tentukan volume prakarya Budi. Oke, terima kasih Leo. Kira-kira dari soal ini, Budi ini sedang membuat bangun ruang apa? Ada yang bisa menjawab? Balok Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih anak ibu. Oke, berarti kita di sini disuruh untuk menghitung volume dari balok. Tadi rumus volume balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Oke, berarti volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya berapa anak-anak ibu? 10 cm. Oke, 10 cm. Dikali lebarnya berapa? 5. Tingginya? 8. Berarti 10 dikali 5 dikali 8. Berapa anak-anak ibu? 40. Oke, benar sekali. 40 cm angka 3 kubik ya untuk volume. Oke, anak-anak ibu semuanya, setelah kita mengerjakan contoh soal dari bangun ruang bersama-sama, ibu mau mengetes kalian nih dengan soal latihan. Di sini ibu punya 2 soal. Tolong dikerjakannya anak-anak ibu semuanya. Oke, untuk waktunya sebisa anak ibu semua mengerjakannya, oke? Dimulai dari sekarang. Ini dikerjakan secara mandiri ya, per individu. Jangan ada yang kerja sama. Iya Bu. Leo jangan melihat kawannya. Kerjakan sendiri. Bisa nggak ibu? Bisa. Bisa sampai di mana? Nomor 1 ikuti sesuai dengan yang diketahui dan yang ditanya serta langsung jawab yang menggunakan rumus. Gimana? Kelompok 3? Tidak paham Bu. Siap Ibu. Coba kalian pertama menjawabnya dengan diberikan, diketahui, ditanya lalu dijawab dengan menggunakan rumus dari yang sudah ibu jelaskan itu. Usahakan dulu ya. Iya Ibu. Oke, anak-anak ibu semuanya, waktunya sudah 30 menit nih.
Kira-kira dari kalian ada yang sudah selesai tidak? Siapa coba tunjuk mana? Oke, kelompok 1 sudah selesai semuanya ya. Kelompok 2 gimana? Coba ibu lihat terlebih dahulu. Ini nomor 1-nya salah ya, tapi untuk nomor 2 benar. Untuk kelompok 3 gimana? Belum. Dua-duanya tidak bisa dijawab? Iya Bu. Oke, it's okay. Anak-anak ibu akan membantu kalian lagi. Untuk kelompok 1 karena sudah menjawab, sudah selesai dan ibu lihat jawabannya benar semua ya. Bagus. Berarti di sini ibu dapat menilai kalian sangat memahami materi bangun ruang. Di sini ibu akan memberikan kalian soal pengayaan. Di soal pengayaan ini kalian bisa bervariasi menjawabnya dengan cara masing-masing. Silakan dijawab kelompok 1. Dan nanti ibu minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan ke depan dan mengajarkan teman-teman. Oke, kelompok 2 tadi nomor berapa yang tidak bisa dijawab? Nomor 1. Baik, sini ibu bantu ya. Coba bacakan Aliana soalnya. Pak, ini baru saja membuat bak mandi dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Hitunglah berapa volume air yang muat dalam bak mandi tersebut ini. Oke, baik. Di sini kalian menjawab. Salah ya, ibu. Pertama kita perlu terlebih dahulu menjawab apa yang diketahui di soal. Kira-kira nih apa yang diketahui? Yang pertama, panjangnya berapa? 2 meter. Oke, 2 meter. Lalu apa lagi yang diketahui? Lebar Lebar berapa? 1 meter. Lalu ada lagi yang diketahui? tinggi Tinggi berapa? Kira-kira dari soal dan dari yang diketahui ini tuh termasuk bangun ruang apa ya? Balok. Iya, betul sekali. Berarti kita harus mencari yang ditanyakan adalah volume dari balok. Oke, kita jawab. Apa rumus dari volume balok? Panjang dikali lebar dikali tinggi. Tadi panjangnya berapa? 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan berapa? 2 dikali 1 2 dikali 1 berarti panjangnya adalah 2 meter kubik. Oke, paham? Untuk nomor 2 itu bangun apa yang mengandung ciri-ciri tersebut? Ya, itu nenek sisinya 6. ya betul sekali ya. Nah, oke, terima kasih. Ibu ke kelompok selanjutnya ya. Kelompok 3 gimana? Sudah ada yang bisa dijawab? Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Nanti ibu akan mengajar secara khusus untuk kalian bertiga ya. Baik, di sini ibu akan mengajar secara khusus untuk kelompok 3 ya. Selagi ibu mengajar kelompok 3, mohon semuanya untuk mengerjakan dan mengecek kembali tugasnya. Oke, dari soal itu ibu lihat kan ibu bisa menjawab ya keduanya. Oke. Jadi kalau membacakan soal nomor 1. Baik Bu. 1. Pak Andi baru saja membuat bak mandi dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Hitunglah berapa volume air yang muat dalam bak mandi tersebut. Oke, kira-kira bak mandi itu menyerupai bangun ruang apa ya? Tabung Bu. Kubus nggak sih? Tabung lah. Aku pernah baca tabung. Bar. Kubus. Balok Bu. Oke, anak-anak ibu. Jadi bak mandi itu bisa bermacam-macam ya. Bangun ruangnya boleh yang tabung, bisa balok, bisa kubus. Tergantung serah mau bangun ruang apa aja. Tapi kita perhatikan di soal yang diketahui tadi panjang, lebar dan Tinggi Bu. tinggi. Oke, kira-kira ciri-ciri dari bangun ruang yang memiliki panjang, lebar dan tinggi itu yang lebih mendekati ya? Kubus. Kubus? Ada lagi? Ide menurut ide apa? Menurut ya? Oke,
ciri-cirinya apa? Tolong dibacakan lagi di modulnya. Ciri dari bangun ruang kubus. Ciri-ciri dari bangun ruang kubus, pertama mempunyai 6 sisi, kedua mempunyai 12 rusuk, selanjutnya mempunyai 8 titik sudut, dan yang terakhir semua sisinya berbentuk persegi sama besar. Oke. Ini ya, kubus. Jadi ini ibu ada contoh nyatanya nih. Ini adalah kubus dan ini adalah balok. Gimana cara membedakannya? Tadi kubus dibilang memiliki 6 bangun datar persegi. Persegi pasti sisinya sama panjang kan? Ya, ini sama panjang kan? Contohnya ini 6 cm, ini 6 cm. Sedangkan untuk balok dia memiliki tadi bangun datarnya berapa? Ada 6 bangun datar tapi memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ini nih, coba perhatikan, ini adalah balok. Berbeda kan? Ini panjang yang ini dengan yang ini dan dengan yang ini. Beda kan? Jadi ini adalah panjang, ini lebar dan ini tinggi. Tinggi itu dari atas ke bawah. Panjang itu yang paling panjang. Ukuran yang paling panjang, sedangkan lebar adalah ukuran setelah yang panjang. Oke, jadi bisa kita simpulkan di soal nomor 1 berarti bak mandi berbentuk balok. Oke, sekarang kita akan menghitung volume dari balok. Apa rumus volume dari balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Tadi panjangnya berapa? Di soal? Panjangnya 2 meter. Oke, 2. Lebarnya? 1 meter. Tingginya? 1 meter. Oke, 2 dikali 1. 2. Dikali lagi 1. 2. Berarti volume dari bak mandi ialah 2 meter kubik. Oke, sekarang soal nomor 2. Tolong dibacakan. Ada yang membacakan soal nomor 2? Ayo, tolong dibacakan. Perhatikan ciri-ciri bangun dari bangunan ruang berikut ini. Memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 12 sisi yang berbentuk persegi, memiliki 8 titik sudut. Ciri-ciri di atas memenuhi karakteristik dari bangunan ruang. Oke, yang pertama dibilang memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Kira-kira bangun ruang apa yang mendekati? Tabung kah? Kerucut kah? Balok kah? Kubus. Kubus. Oke. Berarti kita sekarang mengandaikan bahwa bangun ruang tersebut ialah kubus. Ciri kedua, apakah memenuhi juga dengan kubus? Yang kedua apa tadi ide? Memiliki 12 sisi yang berbentuk persegi, Bu. Oke. Kira-kira kubus itu sisinya berbentuk segitiga kah? Persegi panjang kah? Atau persegi? Persegi. Oke, berarti hampir benar ya jawabannya bangun ruang kubus. Dan yang ketiga, ciri-cirinya? Memiliki 8 titik sudut. Oke, coba anak ibu perhatikan. Ini bangun ruang kubus. Kita hitung ya titik sudutnya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti memenuhi kan? Berarti jawaban nomor 2 adalah bangun ruang kubus. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih. Nah, dari soal pengayaan tadi kelompok 1, kira-kira ada yang bisa menjelaskan tidak di depan? Saya, Bu. Oke, Bayu, silakan. Oke teman-teman, kan di soal pengayaan ini ada bawah tenda yang berbentuk seperti inilah kurang lebih. Yang di atasnya seperti bentuk prisma kan? Yang di bawahnya seperti balok. Maka kita bisa menghitung luas atasnya seperti ini. Sebentar, Bayu, kira-kira kan tadi yang pertama bangun ruang prisma. Prisma itu kan ada banyak jenis, ada prisma tegak segi 3, prisma tegak segi 5, segi 6, segi 7 dan seterusnya. Kira-kira itu termasuk bangun ruang prisma tegak berapa? Ini prisma segitiga berbaring. Karena ini
ini alasnya. Oke, benar sekali. Lanjutkan. Oke, volumenya tuh kan untuk prisma itu luas alas kali tinggi. Luas alas prisma itu adalah setengah panjang atau mungkin sebagai panjang kali lebar kali tingginya yang ini. Maka kita dapat setengah 6 kali, karena ini totalnya 4,5 dan yang di bawahnya 0,5, maka kita kurangi, jadi hasilnya yang di sini untuk tingginya itu 4 kali panjang ini untuk sebagai tinggi. Maka hasilnya kali 240 dengan 120 meter kubik. Oke, jadi teman-teman, untuk volume limas yang berada di atas tendanya itu bernilai 120 meter kubik. Maka kita dapat mencari nilai yang bentuk keduanya, yaitu balok ke bawahnya. Itu kan volume balok. Hanya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang sini kan 10, tadi kita udah tahu. Habis itu lebarnya dari depan nih. Aduh, tidak 3 dimensi, susah. Itu 6 meter. Habis itu dikali dengan yang tingginya nih. Yang tinggi kita kurangin dari yang tadi tuh. Nah, itu 0,5. Jadi 60 kali 0,5, 30 meter kubik. Untuk menentukan volume seluruhnya dari tenda ini, kita tambahkan aja ya semuanya. volume apa tuh, limas. Jadi kita menjadikan volume 1 ditambah volume 2, yaitu volume balok. 120 meter kubik tambah 30 meter kubik sama dengan 150 meter kubik. Jadi total volume tendanya yaitu 150 meter kubik. Tidak, Bu? Oke. Tepuk tangan untuk Bayu. Oke, udah jelas ya anak-anak ibu semuanya? Oke. Baik. Wah, anak-anak ibu semuanya, sampai di sini pelajaran kita. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Oke, sebagai bahan untuk kalian belajar di rumah, Ibu mau kalian mengerjakan tugas di halaman 3, masih di modul belajar tadi ya. Itu ada yang tabel warna kuning, itu tolong dikerjakan di rumah ya. Dan minggu depan kita akan bahas bersama-sama. Baik, kita kan sudah belajar nih anak-anak ibu. Di sini ibu akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, dari bangun ruang, apa sih rumus dari bangun ruang? Ada yang bisa memberikan? Silahkan. Masalah sekali tadi. Oke, benar sekali. Kalian semuanya. Untuk kelompok 3, ibu ingin memastikan pemahaman kalian. Dari antara kalian 3, ada yang bisa maju ke depan menggambarkan bagaimana itu balok dan membuat volumenya, rumus volumenya. Saya, Bu. Oke, silakan guys. Sekalian rumusnya, Bu. Iya, betul. Oke, kira-kira jawabannya benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan. Bagus nih guys, silahkan kembali ke tempat duduknya. Kasih, Bu. Nah, itu dia tadi ya anak-anak ibu semuanya. Dari soal-soal dan maju ke depan tadi, ibu sudah bisa menilai bahwa kalian sangat memahami apa itu bangun ruang. Oke, terima kasih anak ibu semuanya.
Untuk tugas di rumah masih tetap di halaman yang ketiga dari modul belajar kita, itu yang ada yang tabel kuning. Ibu minta tolong kerjakan sebagai latihan kalian di rumah, dan untuk minggu depan akan kita bahas bersama-sama kembali. Oke, anak-anak semuanya bisa siap-siap, kita akan pulang. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semuanya sudah mau boleh hadir di kelas kita siang hari ini. Ibu sangat bangga dengan kalian, ternyata kalian bisa mengikutinya dengan baik dan kalian bisa mengerti. Aplaus untuk kita semuanya. Oke, sebelum pulang kepada ketua kelas bisa memimpin kita dalam doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Siang semuanya, hati-hati di jalan ya. Baik, Bu. Nah, itu dia video praktek dari tugas proyek kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Siang hari makan kuaci, makan bareng dengan Bu Asih. Cukup sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.